Kis. Pokoknya kayak tiang listrik lah kalau kita dempet berdua kayak abang ade. Kurus nggak punya duit Pak. Mantan penyesat. Dipertanyakan orang pertobatannya. Sampai hari ini pun orang masih meragukan. Bahkan ada yang bilang saya udah pindah Islam. Karena keseringan bergaul dengan para habaib. Suka ngisi konten Deddy Corbuzier Close the Door. Bersama Habib Jafar dan Onat. Udah pindah dia. Saya selalu bilang di atas mimbar ini Bapak Ibu. Selama babi kecap masih ada. Saya tidak akan pernah berpaling iman sayang. Aduh kalau sebelah boleh pakai babi tapi pindah no. Cuman kan saya Manado sayang. Anda udah ngerasain babi kecap Manado. Oh Bapak surgawi. Itu sambil makan babi kecap nasi panas. Simon Petrus, Andreas dan Zebedeus lewat. Gua dada-dada. Ngabisin babi dulu. Jadi ngadepin hidup sebagai seorang penyesat orang nanya. Emang benar penyesatan itu ada Bang Mongol? Orang paling, nggak mungkin Bang Mongol itu nggak Alkitabiah. Itu tidak sesuai firman. Masa ada gereja setan, orang di Alkitab nggak ada kalimat gereja setan. Orang selalu mikirnya nggak ada. Karena kenapa kita bilang nggak ada? Karena kita nggak baca Alkitab. Coba kita baca Alkitab beda. Bagaimana caranya biar Anda tahu di Alkitab ada penyesatan? Gampang Bapak Ibu, ada ayatnya. Bukan Mongol yang ngomong. Tuhan yang ngomong kok. Kita buka di Lukas 19. Soalnya namanya hidup tuh di bawah santai bos. Kalau nggak di bawah santai, mumet kita. Apalagi sekarang ada Kristen inilah. Progresif. Kayak stadiumnya. Musik progre. Buat acep-acep. Wah berasa Tuhan sebelah langsung game over. Meninggalnya di stadium. Ada teman Mongol HIV. Terus dia bilang apa? Ini Tuhan izinkan terjadi. Pingin Mongol pukul loh mulutnya. HIV bukan karena Tuhan izinkan itu terjadi. Karena lu nakal. Saya Bapak Ibu kalau mau pingin nakal bisa. Saya artis panggung bukan artis TV. Artis TV yang muncul di TV. Honor 2 bulan kemudian. Kadang 3 bulan. Kadang bisa setahun. Nagih di blacklist. Tapi kita artis panggung. Dibayar 70 juta. Kita kasih orangnya 10 juta. Dicariin cewek. Dikasih di lobi Bang. Buat mijit. Saya lihat. Oh boleh juga nih. Tapi ingat saya. Hukum tabur tuai. Saya punya anak perempuan. Tapi sampai hari ini saya nggak jatuh dalam dosa seks. Karena saya selalu mengingat hukum itu. Bagaimana kalau anakku disakiti? Apakah aku terima? Kupotong lakinya. Kadang sorry namanya bapak pasti akan membela anaknya. Jadi ceweknya datang. Udah pulang aja. Kok disuruh pulang Bang? Kan katanya buat mijit abang. Pulang Jo. Tapi duitnya udah. Pulang. Orangnya lihat. Ceweknya disuruh pulang. Ya dia datang. Cowok juga ada loh Bang. Darah Yesus. Nah gimana? Orang nanya. Abis abang kelihatan banget. Kayak bencong. Nih Pak. Saya main film ya. 41 layar lebar sudah kubintangi. Yang sudah tayang. Masih ada 41, 7 jadi cowok Pak. 34-nya jadi bencong Pak. Akhirnya ngeresep tuh karakter Pak. Om Didi Petet almarhum aja di catatan si Boy 6 episode aja gak bisa hilang. Apalagi saya 34 Pak. Jadi kayak abadi bener. Terus kalau orang nanya terus kenapa abang bisa ya mau gimana lagi. 150 juta masa ditolak. Gereja keberatan balikin perpuluhanku.
Iya kan? Jadi kalau gereja nggak terima ya udah balikin, lumayan 15 juta masuk loh. Tapi orang nanya, terus Bang gimana? Nyantai. Kita buka Lukas 17 ayatnya yang pertama. Wih pakai batik. Kayak calon-calon lurah ya. Ketua RT. Ya bener loh. Ini kalau Anda megang belangko KTP dikirain petugas KTP. Lukas 17 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama biar nggak usah lama-lama. Lukas 17 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah yang mengadakannya. Jadi Yesus yang ngomong kepada murid-muridnya, nggak mungkin nggak ada penyesatan. Berarti penyesatan itu ada. Tinggal bagaimana tipe penyesatannya, yaitu kita bisa lihat sekarang ini. Banyak yang menyatakan neraka itu nggak ada. Tuhan hanya menciptakan surga. Ada yang bilang neraka inilah, bumi inilah neraka. Ada yang bilang lagi surga itu hanya imajinasi, yang benar Firdaus. Berarti panggilannya Kang Daus. Firdaus. Di Manado ada nama Firdaus. Di Manado ada nama Firdaus, ada nama Lucifer, Tante Lucy. Itu kan dari nama Lucifer ya. Di sini hari ini ada nama Lucy, Tante Lucy. Di Manado, Tante Lucy pasti moy banget, cantik sekali. DP alis itu pakai spidol snowman. Karena dia so tato, so jatuh, jadi harus bumper pakai itu. Jadi Yesus yang bilang penyesatan itu ada. Tetapi kalimat selanjutnya adalah celakalah yang mengadakannya. Dan Anda boleh cek di Google maupun dimanapun. Semua yang mendirikan penyesatan hidupnya semuanya celaka. Ada yang bunuh diri, ada yang mati kesetrum, ada yang minum racun. Saya bersyukur ditangkap Tuhan dulu. Kalau enggak, miring juga. Nah orang nanya, berarti Bang Mongol sekarang udah jadi anak Tuhan. Betul Pak, 100%. Ada yang ngomong, kalau jadi anak Tuhan kenapa ngikutin acara-acara horor di YouTube? Ngonten di YouTube di tengah-tengah hutan. Duit bos. Duit. Itu konten dibayar sebelum kita berangkat Pak. Sekarang Anda nolak ngonten sejam 5 juta. Orang duit GoPay aja dipungut. Apalagi 5 juta. Yang penting saya udah bilang sama panitianya. Saya nggak mau kesurupan. Anda coba nonton semua konten horor. Ada nggak Mongol kesurupan? Ada yang kesurupan, gua kabur. Orang lagi bilang, Bang Mongol kenapa nggak bantu sembuhin orangnya? Yang punya konten mau nggak saya teriak-teriak dalam nama Yesus keluar? Belum tentu. Ya kan? Coba masuk di ruangan kita gelap-gelapan nih kan. Cuman mengandalkan infrared. Teman-teman yang lain udah pada masuk. Assalamualaikum. Saya nggak akan ngomong. Kenapa? Bukan beda agama. Siapa yang mau nyahut? Kan rumah kosong Pak. Ini kalau kuntilanak nyahut. Waalaikumsalam. Bubar kita bos. Bubar. Orang pohon aja gerak kita mundur, apalagi dia bersuara. Mari masuk, pingsan 5. Jadi kadang kalau penyesatan terjadi itu salah satunya dengan kami. Ya kita membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Karena memang tugas mereka membuat kita tidak percaya terhadap Kristus. Gak usah bentuknya, gereja setan. Itu udah level paling atas bos. Level yang paling cetek yang meragukan bahasa roh. Level yang paling cetek yang tidak menerima praise and worship. Itu gereja apa konser? Banyak juga begitu, itu bisa juga bagian dari penyesatan. Tinggal levelnya aja dia yang mau di mana level 1 minus 5 terserah. Tapi kalau level masuk ke gereja setan itu udah level murni. Karena mereka lebih fokus bagaimana caranya kita meragukan kekristenan, membuat orang Kristen tidak percaya tentang juru selamat namanya Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Bikin traktat. Face to face datang di rumah. Yesus itu cuma anak Allah, gak lebih.
Padahal kekristenan mengajarkan Yesus itu adalah juru selamat. Kalau cuma dianggap sebagai nabi, tidak lebih, lah itulah penyesatan yang paling frontal. Saya Bapak Ibu, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, nggak mungkin saya bisa bertahan 13 tahun jadi stand up komedian terbaik. Terlaris, termahal. Mantap benar. Serius Pak. Anda tahu Kompas TV melahirkan stand up komedi setiap. Ada Suci, Indosiar ada Suca. Ya kan, stand up komedi Akademi. Ada stand up komedi Indonesianya Kompas. Dari angkatan pertama Bro Ernest and the Gang. Saya angkatannya Metro TV pertama. Saya stand up komedian pertama main film jadi pemeran utama. Yang lain masih cameo. Kadang cuma buat dada. Ya hilang tuh dari film. Nah, saya jadi pemeran utama 3 bareng Rio Dewanto. Sama Titi Syuman. Datang casting Pak. Nggak ada dialognya. Nggak disuruh ngafalin apa. Enggak, saya cuma disuruh ngomong. Bah. Cuma itu doang Pak. Orangnya masih hidup, nah sutradaranya. Saya cuma disuruh ngomong, oke Bang, itu kameranya ya Bang. Coba Abang pakai suara lantang ngomong, bah. Bah. Ditelepon 2 minggu Bang, lu yang lulus. Padahal udah ada Desta dateng, Ringo dateng, gua yang dapet. Kenapa dapet? Karena mukanya lebih cocok, filmnya tentang Batak Pak. Gua yang menang. Syutingnya di Sibolga, judulnya Mursalah, tentang Parna. Saya baru belajar Pak, ternyata Simbolon dan Saragi nggak boleh menikah. Adik kakak syuting di Sibolga Pak. Pertama kali saya keluar dari Jawa ke Sibolga syuting. Dia pakai kalung emas sama cincin segede-gede datang ke pasar. Toko emasnya bilang itu yang dipakai perak. Amang, perak? Emas ini opung, nggak mungkin itu emas, amang itu perak itu. Emas yang begini ini mas. Kalah lo kita sama emasnya Batak, sumpah lo. Tuhan, bentuknya kayak jangkar tapi beratnya haleluya. Kirain cuma 2 gram, ternyata 42 gram. Kita Mario nanti lihat. Hah? Kalah kita mari kita buka bersama. Jadi santai. Sasaran penyesatan kemana? Saat ini penyesatan sasarannya tidak lagi ke gereja, tapi pribadi yang disasar. Jadi oleh sebab itu saya selalu bilang gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus bergereja. Nah, tapi kan Mbak Mongol gembala sidangnya begini. Nggak usah lihat gembala sidangnya. Semua gereja di Indonesia ini bahkan di dunia belum tentu gembala sidangnya sempurna. Kalau kita ngelihat ke sosok pribadi gembala sidang, nggak ada yang layak. Tetapi kita lihat kebaikan Tuhan, mereka mau melayani Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Dukung mereka. Saya ke Amerika. Bapak Surgawi. Gembala sidang cincin Tuhan. Kita otak langsung jatah. Ini berpuluhan dolar ini. Tapi kan ternyata tidak begitu. Di Amerika tidak semua berwarna. Di Amerika itu berlian. Dijual di Philadelphia. Mongol beli bos. Gagangnya doang yang berubah warna. Ternyata sirkon. Mongol juga begitu. Akhirnya saya beli sirkon. Karena buat saya memakai berlian sebesar apapun. Gak ada yang percaya. Tuhan Yesus serius. Ini gue beli di Frank Enko. Gak mungkin. Ya terserah pangana jodang. Jadi serba salah. Sasarannya sekarang tidak lagi ke gereja. Sasarannya ke pribadi. Kenapa dia nggak ke gereja? Karena kalau gembalanya, pengerjanya, pekah dalam roh, mimbar tidak bisa disusupi. Tapi kalau pribadi ke pribadi, ngobrol mulai dari Mobile Legends, ya kan? Ngomongin tentang film. Kita cari tahu ini orang sukanya apa. Dia suka musik.
Oke, kita ngomongin musik nih, pasti masuk. Baru dari situ dia nyusup tuh. Apa yang dia ingin sampaikan ke kita. Di saat kita nggak aware, di saat kita nggak pernah ikut ibadah, gampang terhantam. Saya kalau ketemu orang itu yang mumet. Itulah kadang-kadang orang bilang, udah bener lu nggak sekolah pendeta, Mongol. Lu kalau sampai sekolah pendeta, Indonesia memiliki ahli Farisi nomor 1. Saya bilang sama Papi Mongol, Papi Gilbert. Saya bilang sama Papi Mongol, Pak Ruyandi. Saya bilang, saya bilang sama Bu Indri, saya sekolah ambil misi aja. Lebih enak jadi misi. Karena tidak harus berhenti jadi artis. Kalau saya sekolah jadi gembala sidang, berhenti jadi artis. Haleluya. Pegadaianku gak ketebus. Iya, tapi kalau jadi artis kan masih bisa nebus, kekumpul duitnya. Saya udah ditawarin orang 2,8 M sewa satu gedung di Jakarta Selatan untuk jadi gereja. Setahun ngol balik modal. Saya bilang untuk bangun gereja tidak cari balik modal. Untuk membangun gereja kita mau melihat jiwa-jiwa bertumbuh. Kalau cuma buat balik modal, buka Indomaret di kampung, balik modal. Iya tuh. Kalau buat mau balik modal, jangan bangun gereja. Gereja dimulai dengan tanpa modal. Tapi orang bilang, tapi kan Pak Mongol, itu Ibu Gembala gila loh, gelang emasnya gede banget. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold. Kurang gede apa tuh rantai, lu pakein lem Korea itu bisa angkat tangan di 5 malam. Jangan dipercaya. Apalagi kami orang Manado, Tuhan. Kami Manado itu nggak pernah pakai barang palsu kalau Natal. Semua orang Manado itu kalau Natalan pasti beli emas asli semuanya. Bahkan jari 5, cincin 7. Ditaruh 2 di sini. Jadi biar doa angkat tangan. Yang di belakang bingung, Tuhan kon sadiki jadi pejare. So jadi menyembah Tuhan ya jadi. Tapi coba 6 Januari semua ngantri di Pegadaian. Mau bayar terigu, baju, sepatu. Kalau saya itulah kenapa saya nggak pernah pulang Manado Natalan, Pak. Saya Natalan selalu ada di Jakarta. Saya selalu pulang Manado itu tanggal 2 Januari habis manggung. Kalau pulang tanggal Desember, Tuhan, tergenapi Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Dia datang ngana pe oma dan kita pe mama. Jadi ngana ini kita pe keponakan Mongol. Kita pe anak dengan Mongol. Dia ngana pe keponakan Mongol. Dia sambung di belakang ke siang napa belum beli baju baru. Ada donat. Apa donat? Doi Natal. Ya Tuhan. Dikasih nih. Kenapa kasih yang ada berkat Sadiki biar cuma 5 juta. Dia tulis di Facebook. Memang anak kemenakan terbaik. Makasih for donat nih. Seluruh keluarga baca. Seluruh keluarga yang ada di Facebook baca. Oh Tuhan dia dapat. Mari jo cari Pak Mongol. Kayak pingin ke Pegadaian kalau ginjal diterima. Jadi kalau pulang Natal jangan pulang sayang, pulanglah Januari. Aman, pasti padanya donat dang, so lewat. So Januari sekarang mau donat-donat apa le. Kalau mau pulang Manado, Anda yang hari ini orang Manado, pulanglah pas Paskah, pakai baju hitam. Nggak akan ada yang minta, baru berduka dia. Jadi sasarannya adalah siapa? Kita umat percaya kepada Kristus. Kenapa? Dibuatlah kita tidak percaya. Karena di saat kita tidak percaya terhadap kekristenan kita, ya sudah. Oleh sebab itu supaya kita tetap bisa bertahan, bergerejalah.
Menetaplah di sebuah gereja. Jangan jadi gereja Kristen belalang pelompat. Di sana ada artis, Anda ke sana. Di sana ada Lee Min Ho, Anda ke sana. Di sana ada Agnes Monica, Anda ke sana. Di sana ada ini, ada orang memberi mujizat, Anda ke sana. Padahal kenapa harus ngejar mereka? Di gerejamu pun mujizat itu berlaku. Tapi ingat, mujizat berlaku per orang, tidak rombongan. Gak mungkin yang hadir hari semua sakit gigi kan. Mungkinlah ada yang sakit gigi, ada yang dompet semenjerit. Jadi jangan ribet ngejar, cari perkenanan Tuhan yang lebih mulia daripada ngejar orang. Teman Mongol tuh begitu, saudara. Kita kok sakit gigi, Kak? Kita mau ke Bogor, tuh pendeta khotbah di Bogor. Hah? Tuhan, orang pi rumah di Mampang, Pak, apa di Bogor? Itu Pak pendeta khotbah di sana. Oh, pergi jodang. Napa doi? Dah, berangkat. Pulang dia, aduh Kak, memang mujizat Tuhan nyata. Baik kita bisa gigi. Ibadah ke berapa? Keampa. Yang tidak sembuh dari ibadah pertama, tidak ibadah keampa. Kak. Bodok ngana. Kenapa bilang kita bodoh, Kak? Kalau hitung derma, hitung persembahan, 20.000 keluar 4 ibadah. 20, 25.000, 5.000, 5.000. Beli pons dapat 2 papan. Sembuh juga sakit gigimu PA. Ngejar pendeta. Bodoh Anda ngejar mereka. Anda sudah punya gereja, Anda jemaat dari gereja Betani sini. Bertumbuhlah di sini. Jangan nanti giliran somati baru datang. Ayo bertumbuh bersama di sini. Jangan lihat orangnya. Saya pun gak layak Pak demi Tuhan. Tapi saya janji sama Tuhan, Tuhan aku gak akan jatuh di hal ini. Kalau lagi mumet otakku apa yang kulakukan? Gak kelayapan Pak, takut hilaf ke belanja botega. Datang lagi ntar debt kolektor pinjol. Kepake pinjol soalnya. Gitu. Apalagi kalau pinjol pakai foto KTP Mongol dan KTP. Cepet loh jadi. Karena dia tahu artis ini kayaknya nih yang ngajuin. Keluar 60 juta pulang pakai botega. Tapi di saat masalah datang, cari Tuhan. Saya masih ingat, Pak. Anda masih ingat kasus tsunami Selat Sunda yang melanda Tanjung Lesung? Yang ada teman-teman seniman bersama Mongol meninggal. Anda tahu, harusnya saya MC-nya. Saya sudah dibayar DP-nya. Tahu-tahu 3 hari sebelum acara ditelepon. Bang, kata nyonya, abang di kantor pusat aja. Budget kita ngepras bang. Karena kita rubah artis bang. Yang tadinya Elmen diganti Seventeen. Oh jadi Mongol gak jadi? Iya bang. Tapi nanti abang di kantor pusat kan udah DP. Udah. Saya ngambil pelayanan di GBI Keluarga Allah Solo. Pulang gereja saya sampai nangis. Melihat teman saya 2 orang. Yang satu selamat. Yang satu meninggal, AA Jimmy almarhum. Dia teman deket Mongol. Kita suka ngegig bareng. Suka show bareng kalau bahasanya. Coba. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan Mongol. Saya orang Sangir. Orang Manado suku Sangir. Kami nyebrang pulau dengan berenang. Pasti selamat. Belum tentu kejatuhan rijing. Panggung itu di atas besi. Sepinter apapun engkau, bahkan keturunan dari deni manusia ikan pun menghadap yang kuasa. Tetap kejatuhan dari atas, kejatuhan papan aja kita game. Apalagi besi. Tetapi Tuhan luputkan Mongol. Jadi mau ngapain kita khawatir? Mau ngapain kita ragu dengan juru selamat yang kita pilih? Stand up juga begitu Pak. Anda pikir jadi stand up komedian itu gampang? Enggak Pak. Apalagi saya nggak pernah nulis.
Saya satu-satunya stand up komedian yang tidak pernah nulis materi. Yang lain nulis, bahkan ngafal. Di lokasi acara. Ada kalau dibilang kan, Bang, ridersnya apa? Ada yang ridersnya jangan diganggu. Jadi di belakang panggung dia kayak orang kopong. Dia lagi ngafal. Orang nanya, lah itu kenapa lu gak nulis, Ngol? Lah kalau udah lulus. Saya udah lulus, ngapain nulis lagi? Kenapa lu gak ngafal? Pancasila aja kalau kita gugup, kebalik, Pak. Pancasila yang cuma 5, nervous kita, kebalik 2 jadi 4. Keseringan kebaliknya tuh di 2 dan 4. Nah terus kenapa abang gak pernah nervous? Ya udah panitia telepon, Bang, udah lunas ya. Nah, jadi lucu tuh. Karena kalau belum lunas kita udah manggung suka hilang IO-nya. Gak bisa dihubungi. Nah dia ngomong lunas, hantem aja, lucu gak lucu, yang penting udah dibayar gitu. Tapi puji Tuhan gak pernah saya nervous, gak pernah depan Pak Jokowi aja saya stand up itu.